Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke materi, saya akan sedikit memberikan quotes, yaitu Haruki Murakami mengatakan, Anda bisa memiliki banyak talenta, tetapi itu belum tentu membuat Anda kenyang. Namun, jika Anda memiliki naluri yang tajam, Anda tidak akan pernah kelaparan. Inilah topik pembahasan saya kali ini mengenai menciptakan tantangan dan kegiatan untuk anak berbakat. Saya Riza Aprilia Mardiana, salam kenal teman-teman semua. Sebelum sampai pada materi terlebih dahulu, saya akan sedikit membahas mengenai anak berbakat. Pasti kalian tidak asing dengan dengar kata itu, bukan? Nah, kali ini saya akan memaparkan sedikit saja mengenai anak berbakat. Di sini anak berbakat adalah mereka yang karena memiliki kemampuan unggul untuk memberikan prestasi yang tinggi, anak yang tingkat kecerdasannya di atas rata-rata anak normal. Nah, di antaranya itu anak cerdas, cemerlang, superior, supernormal, berbakat, jenius, atau yang kita sebut juga dengan gifted and talented. Ada beberapa tantangan pelayanan pendidikan anak berbakat di masa depan. Adapun yang harus diperhatikan sebagai tantangan pelayanan pendidikan anak berbakat di masa depan antara lain yaitu yang pertama, dukungan finansial di Indonesia yang belum memadai, sehingga sangat diperlukan sumber dana baik dari luar negeri maupun dari APBN. Yang kedua, perlunya pengembangan organisasi pemerintah yang mewadahi masalah keterbakatan di Indonesia. Nah, contohnya menjadikan masalah keberbakatan menjadi salah satu tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal, sehingga ada direktorat yang membawahi masalah seleksi, pelatihan, kurikulum, program, dan personalia. Dalam memberi tantangan pada anak berbakat, salah satunya yaitu yang pertama, bantu anak untuk mampu berpikir kreatif dalam memecahkan masalah. Yang kedua, bantu anak untuk menguasai konsep materi yang diajarkan. Yang ketiga, beri kesempatan untuk menunjukkan potensi anak. Menurut Trevinger, yang bisa dilakukan oleh orang tua dan guru yaitu yang pertama, basic tools. Ajarkan anak untuk berpikir divergen dan kreatif dalam problem solving. Yang kedua, mengembangkan kelancaran dan kelenturan berpikir. Yang ketiga, anak bersedia untuk mengungkapkan hasil pemikiran kepada orang lain. Nah, untuk yang B yaitu practice with process, di mana memberi kesempatan anak untuk melakukan tahap pertama pada situasi yang nyata, dan proses kognisi dan afeksi pada tahap pertama dikembangkan, yaitu kognisi yaitu penerapan, analisis, sintesis, dan penilaian, sedangkan afektif terbuka terhadap perasaan dan konflik yang terjadi. Nah, pada tahap ini bisa dilakukan dengan cara sosiodrama, simulasi, dan studi kasus. Nah, yang ketiga yaitu working with real problems, yaitu menerapkan tahap pertama dan kedua pada dunia nyata. Nah, untuk langkah-langkah untuk menciptakan tantangan, yang pertama memberikan pemanasan atau warming up, yang dimana pemanasan secara mental, switch mental dari proses pemikiran produktif dan konvergen ke proses pemikiran divergen dan imajinatif. Nah, yang kedua itu sumbangsara atau brainstorming, yang dimana tidak menentukan kritik, kebebasan dalam memberikan gagasan sebanyak mungkin. Nah, kombinasi dan peningkatan gagasan. Nah, yang ketiga pertanyaan yang memacu gagasan, yang dimana disebut juga sebagai daftar periksa atau checklist. Yang kedua yaitu merupakan kata kerja manipulatif, membantu dalam mengembangkan gagasan kreatif dengan melihat hubungan baru. Nah, yang dimana contohnya yaitu apa saja yang dapat Anda pikirkan supaya pergi ke dokter mata lebih menyenangkan. Nah, yang terakhir yaitu sintetik, teknik yang berpikir kreatif yang menggunakan analogi dan metafora untuk membantu atau menganalisis masalah dan mengembangkan berbagai sudut tinjau. Nah, untuk selanjutnya, anak berbakat memerlukan berbagai kebutuhan khusus sesuai dengan ciri keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing anak. Kebutuhan khusus inilah yang memerlukan layanan khusus dalam bentuk pendidikan luar biasa atau yang kita sebut juga dengan special education, karena sifatnya yang amat khusus. Pendidikan anak berbakat intelektual berbeda dengan anak yang lain, dan seyogyanya amat menekankan pada aspek aktivitas
dan intelektualnya. Di samping itu, pembelajaran anak berbakat harus diwarnai kecepatan dan tingkat kompleksitas yang lebih sesuai kemampuannya, yang secara real lebih tinggi dari anak biasanya. Nah, disinilah dibutuhkan kurikulum yang berdiferensiasi bagi anak berbakat, terutama yang mengacu pada penanjakan kehidupan mental melalui berbagai program yang akan menumbuhkan kreativitasnya, serta mencakup berbagai pengalaman belajar intelektual tingkat tinggi. Meskipun kurikulum nasional sepenuhnya juga diperlukan oleh anak berbakat. Agar materi belajar tidak terlalu sempit, maka berbagai wahana luar sekolah seperti kegiatan di masyarakat atau kegiatan ekstrakurikuler dengan pengkajian suatu objek perlu lebih ditingkatkan untuk mendukung kurikulum yang berdiferensiasi. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, sebelum ditutup saya punya satu pantun. Jalan-jalan sama janda, jangan lupa beli good time. Terima kasih atas perhatian Anda and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.